Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Perkenalkan, saya Vanessa selaku moderator pada hari ini yang akan membantu jalannya presentasi untuk memenuhi tugas hukum Pemda yang diampu oleh dosen kami, Pame Susanto SHMH, dengan materi yang berjudul Otonomi Khusus Aceh. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dari anggota kelompok 1 Hukum Pemda. Yang pertama ada Desriani Maharani Nurfitri dengan NPM 110.110.0004, kemudian ada Anastasia Reza dengan NPM 110.110.2013, kemudian ada Jadita Banjarnahor dengan NPM 110.110.0018, kemudian ada saya sendiri, Vanessa Nabila dengan NPM 110.110.2023, dan yang terakhir ada Adinda Alifi Ambarwati dengan NPM 110.110.2031. Kemudian sebelum memulai presentasinya, izinkan rekan saya yaitu Anastasia Reza untuk menyampaikan mengenai pendahuluan terlebih dahulu. Kepada Anastasia, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih banyak Vanessa atas kesempatannya. Saya akan memulai mengenai pendahuluan dalam materi kami. Indonesia memiliki banyak keberagaman masyarakat dan daerah. Dengan banyaknya daerah dan keberagaman di dalamnya, membuat setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu, pemerintah pusat menggunakan otonomi daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan setiap daerah. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem NKRI. Lalu selanjutnya, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah diberlakukan sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam pasal 1 huruf D, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, disebutkan pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Oleh karenanya, pemerintah daerah harus melakukan koordinasi dan harus selalu beriringan dengan pemerintah pusat. Dengan pemberian otonomi kepada daerah, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Baik, kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai daerah istimewa dan otonomi khusus pada Konstitusi Indonesia. Awal mula membahas mengenai daerah istimewa terlebih dahulu. Jika dalam ketentuan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada dasarnya mengandung prinsip adanya pengakuan negara terhadap pemerintah daerah yang bersifat terhadap pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kemudian ketentuan tersebut mendukung keberadaannya berbagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Kemudian disebutkan juga oleh ahli hukum tata negara Jimli Ashidik menyatakan bahwa yang dimaksud sebagai satuan pemerintah daerah yaitu satuan pemerintah daerah provinsi, satuan pemerintah daerah kabupaten atau kota, atau pemerintah desa yang bersifat khusus dan istimewa. Kemudian dalam daerah istimewa tersebut akan dibahas mengenai sejarah-sejarah dari perkembangan daerah istimewa, karena untuk mendefinisikan daerah istimewa harus dilihat dari perkembangan sejarah terlebih dahulu. Yang pertama ada masa penjajahan Belanda dan VOC, kemudian ada masa penjajahan Jepang, masa revolusi kemerdekaan, masa konstitusi Republik Indonesia Serikat atau biasa dibilang RIS. Kemudian yang terakhir itu ada pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Boleh next. Oke, kemudian sebelum membahas mengenai alur-alur dari perkembangan daerah istimewa harus terdapat 3 hal atau hal pokok yang patut dicermati. Yang pertama yaitu bahwa pengaturan daerah istimewa akan ditetapkan oleh undang-undang, kemudian satuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan memandang dan mengingati
dasar permusyawaratan yang ada dalam sistem pemerintahan negara dan Pancasila tentunya. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan dan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah dilakukan dengan memerhatikan hak asal-usul dalam daerah dan daerah yang bersifat istimewa. Boleh di next. Oke, kemudian berawal tadi untuk yang sejarah yaitu dari masa penjajahan Belanda yang awal mulanya itu ya saat kedatangan VOC, yaitu VOC memberikan kewenangan terhadap beberapa daerah yang sebelumnya sudah ada atau sudah ada pemimpinnya dalam daerah tersebut. Yang pertama itu kewenangannya yaitu kekuasaan untuk mewujudkan organisasi pemerintahan di daerah-daerah yang didudukinya, lengkap dengan aparat kepegawaian sipil militer di darat dan di lautnya. Kemudian yang kedua yaitu kekuasaan untuk mengadakan perang dan perdamaian dan mengadakan traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional lain dengan raja-raja di daerah-daerah di wilayah ekspansinya, dan yang terakhir itu kekuasaan mencetak dan mengedarkan uang sendiri. Kemudian setelah mengalami beberapa perubahan dan kemudian ada traktat-traktat perjanjian internasional yang dikodifikasikan dalam hukum Belandanya yang berlaku juga di Nusantara, kewenangan tersebut ada beberapa yang diubah, yaitu pada tahun 1854 yaitu diberi juga kewenangan mengenai pembagian kekuasaan. Yang pertama yaitu daerah-daerah yang dikuasai langsung atau direct besturt gebied governmensgebied. Kemudian kerajaan-kerajaan Indonesia yang dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda berdasarkan kontrak politik antara gubernur jenderal dan raja-raja tersebut yang merupakan daerah yang tidak dikuasai langsung. Kemudian yang terakhir, kerajaan atau daerah-daerah di luar kekuasaan kerajaan-kerajaan yang disebut daerah dipengaruhi, di mana kedaulatan mahkota Belanda diakui secara de jure dan pergaulan internasional berdasarkan traktat-traktat dan perjanjian-perjanjian internasional yang lain. Boleh di next. Baik, kemudian setelah itu untuk yang masa penjajahan Belanda masih diakuinya mengenai kedaulatan dari daerah-daerah istimewa yang sebelumnya sudah ada sebelum Belanda masuk ke Indonesia. Kemudian selanjutnya ada di masa penjajahan Jepang. Jadi untuk masa penjajahan Jepang ini Jepang masih mempertahankan daerah istimewa yang sudah dibentuk atau sudah diberi kewenangan oleh Hindia Belanda. Dengan alasan karena yang pertama, Jepang ini tidak ingin mengubah kedudukan daerah-daerah di Indonesia, dan kemudian Jepang juga untuk melancarkan propagandanya agar daerah Swapraja atau daerah istimewa ini bersedia bekerja sama dengan Jepang dalam memenangkan Perang Asia Timur Raya. Kemudian dalam masa penjajahan Jepang juga terdapat 3 wilayah atau 3 daerah pemerintahan daerah istimewa, yaitu yang pertama ada pemerintah militer Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta untuk daerah Jawa dan Madura, kemudian pemerintah militer Angkatan Darat yang berkedudukan di Bukit Tinggi untuk daerah Sumatera, dan terakhir itu ada pemerintah militer Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Timor. Boleh di next. Baik, selanjutnya yaitu untuk mengenai revolusi kemerdekaan, era revolusi kemerdekaan dan Republik Indonesia Serikat. Yang pertama itu pernah dibahas dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 11 Juli 1945 mengenai daerah istimewa. Itu disampaikan oleh Muhammad Yamin tentang pemerintahan tengahan atau pemerintah daerah dan mengusulkan yaitu daerah koti. Kemudian selanjutnya setelah sidang BPUPKI kemudian dibahas juga mengenai daerah istimewa dalam sidang PPKI, yaitu tetap mengenai kedudukan koti yang berlanjut di sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945, yaitu Hatta mengusulkan agar persoalan pemerintahan koti diteruskan sementara waktu sebagaimana adanya sampai diadakan undang-undang tentang koti yang sesuai dengan tuntunan kedaulatan rakyat agar lebih jelas untuk pengaturan pembagian daerah kotinya. Kemudian ada undang-undang pemerintah daerah. Juga pada 10 Juli 1948, Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat mengesahkan Undang-Undang Pokok Nomor 22 Tahun 1948 tentang pemerintahan daerah. Kemudian UU ini juga mengatur mengenai kedudukan daerah istimewa yang dimana terdapat yaitu dalam pasal 1 ayat 2-nya. Kemudian dalam era Republik Indonesia Serikat yaitu terdapat di konferensi
meja bundar yang mengenai kedudukan daerah Swapraja atau daerah istimewa dalam masa ini, yaitu diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan juga Piagam Persetujuan Perpindahan antara Indonesia dan Belanda. Adanya pengakuan terhadap daerah Swapraja dalam Konstitusi RIS yang diatur dalam pasal 65. Kemudian terakhir itu ada rapat perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yakni lagi Muhammad Yamin, yaitu orang yang menyampaikan gagasan awal tentang pemerintahan tengahan atau pemerintah daerah dan mengajukan pernyataan tentang pemerintahan daerah yang bersifat uniform atau yang bersifat pluriform. Boleh di next. Baik, kemudian yang terakhir yaitu untuk mencari makna daerah istimewa dalam Konstitusi Indonesia dan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka pendekatan sejarah harus digunakan untuk memahami kelembagaan dari daerah istimewa dalam sistem ketatanegaraan, terutama memahami makna yang dimaksud dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945. Kemudian melalui sejarah hukum ini kita akan mampu menjelajahi berbagai aspek hukum Indonesia pada masa yang lalu, yang dimana akan dapat memberikan bantuan kepada kita untuk memahami kaidah-kaidah serta institusi hukum yang ada dewasa ini dalam masyarakat bangsa kita. Kemudian pada dasarnya Undang-Undang 1945 juga tidak memuat adanya penambahan daerah istimewa. Namun dalam pembentukan daerah istimewa ini harus ada persetujuan dari Presiden dan DPR juga. Kemudian ada juga karena disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terjadi kecenderungan di mana pembagian kewenangan pusat dan daerah dilakukan dengan pola penyeragaman kewenangan, yang dimana hal ini bertentangan dengan pasal 18B ayat 1 Undang-Undang 1945 yang menghendaki adanya pengakuan dan penghormatan terhadap daerah yang bersifat khusus dan daerah yang bersifat istimewa. Karena itu, pembentukan daerah istimewa baru di masa depan akan menempuhi jalan yang tidak mudah karena harusnya ada keselerasian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya. Boleh di next. Baik, kemudian setelah daerah istimewa akan dibahas mengenai otonomi khusus. Di mana otonomi khusus ini karena Indonesia itu sebagai negara kesatuan yang beraneka ragam, warna daerah dan berbeda-beda juga memunculkan hak otonomi khusus bagi daerah-daerah tertentu. Otonomi khusus yang seperti dapat dilihat di PowerPoint yaitu sebagian wilayah negara yang diberikan kewenangannya untuk mengatur urusannya sendiri dalam beberapa hal dengan cara mengesahkan undang-undang, tetapi tanpa diikuti oleh pembentukan suatu bangunan kenegaraan yang baru. Kemudian boleh di next. Baik, kemudian mengenai otonomi khusus ini, itu otonomi khusus di Indonesia juga halnya sama dengan prinsip internal self-determination, yaitu yang dikemukakan oleh Anthony Casey, yaitu hak kepada masyarakat untuk memilih sendiri rezim politik dan ekonominya. Kemudian rezim mengenai self-determination ini, international self-determination itu diidentifikasi dalam konstitusi hukum, yaitu yang pertama ada as a right to act upon one's own discretion in certain matters, yang kedua itu as a synonym of independence, yang ketiga as a synonym of decentralization, dan terakhir itu as exclusive powers of legislation, administration, and adjudication in specific areas of an autonomous entity. Jadi sejalan dengan pandangan tersebut, otonomi khusus dapat diartikan sebagai otonomi yang diperoleh oleh suatu daerah yang berpemerintahan sendiri yang berbeda dari daerah lainnya dalam satu negara sebagai pengakuan adanya kemerdekaan parsial dari pengaruh pemerintah pusat yang ditentukan melalui tingkatan otonomi di suatu entitas dalam proses pengambilan keputusan politik. Baik, sekian pembahasan mengenai daerah istimewa dan otonomi khusus. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai daerah otonomi khusus Aceh yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai otonomi khusus. Jadi, otonomi khusus yang kita bahas dalam presentasi ini tuh merupakan otonomi khusus Aceh. Jadi Aceh itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dipimpin oleh seorang gubernur yang bersifat istimewa dan memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah untuk kepentingan masyarakat setempat. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Aceh ini merupakan provinsi yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera, yang ibu kotanya itu ada di Banda Aceh. Boleh di next.
Ya, kemudian otonomi khusus di Aceh ini merupakan bentuk dari desentralisasi asimetris yang pemberiannya ini merupakan jalan tengah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Aceh, terutama dalam menyelesaikan konflik bersenjata yang menginginkan pemisahan dari NKRI. Boleh di next? Kemudian otonomi khusus Aceh ini dasar hukumnya itu terdapat di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus Nanggro Aceh Darussalam, yang kemudian itu diubah dengan adanya pembentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Status otonomi khusus Aceh ini dilihat dari adanya penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang diselenggarakan oleh pemerintah Aceh yang terdiri atas gubernur dan perangkat lainnya serta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA yang juga terdapat bentuk-bentuk kekhususan lainnya seperti pelaksanaan dengan syariat-syariat Islam dan lain sebagainya. Jadi bagaimana status otonomi khusus Aceh ini diberikan itu ditandai dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh sebagai bentuk perwujudan itu dari ditandatanganinya nota kesepahaman atau MOU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki, Finlandia. Boleh di next? Jadi latar belakang dari diberikannya otonomi khusus ini itu karena sebagai upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Provinsi Aceh. Konflik tersebut tuh merupakan konflik antara pemerintah Aceh dengan gerakan separatis, yang ini Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Jadi sebagai respon dari konflik itu terdapat beberapa upaya penyelesaian. Sebenarnya upaya penyelesaiannya ini sudah diupayakan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa Orde Baru ini penyelesaian itu diupayakan dengan pendekatan militer. Jadi dibentuk pada masa pemerintahan itu dibentuk daerah-daerah operasi militer. Namun ini tidak membuahkan hasil yang baik. Kemudian hingga masa transisi itu pada masa pemerintahan Presiden Habibie itu diselesaikan melalui pendekatan yang lebih sejahtera gitu. Jadi di daerah-daerah operasi militer yang telah dibentuk pada masa Orde Baru ini kemudian dibubarkan, dihilangkan, dan kemudian beberapa tahanan dari gerakan Aceh Merdeka ini juga dilepaskan gitu. Kemudian beberapa korban itu juga diberikan kompensasi. Kemudian pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ini pendekatan yang digunakan itu merupakan pendekatan dialog. Jadi dilakukan kesepakatan antara GAM dengan pemerintah Indonesia, yaitu dengan mediasi yang pihak netral ini merupakan dari Henry Dunant Center atau HDC, yang akhirnya membuahkan kesepakatan, yaitu yang tertuang dalam kesepakatan jeda kemanusiaan atau Joint Understand on Humanitarian Pause for Aceh pada tanggal 12 Mei 2000. Jadi kesepakatan ini untuk menghentikan kekerasan yang terjadi di Aceh. Namun kesepakatan tersebut juga tidak membuahkan hasil yang signifikan, sehingga pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya konflik berhasil diredam. Keberhasilan ini itu disebabkan oleh adanya pemberian kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga Aceh sendiri, dan dengan kekhususan yang seperti penyelenggaraan dengan syariat Islam dan lain sebagainya. Kesepakatan tersebut itu tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman atau MOU di Helsinki yang sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga dituangkan hasil dari nota kesepahaman tersebut
dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang disahkan pada tanggal 1 Agustus 2006. Kemudian boleh di next. Dasar dari diberikannya otonomi khusus ini juga terdapat di dalam pasal 18 Undang-Undang Ayat 1945, 18A, dan 18B Undang-Undang 1945. Kemudian juga terdapat di Undang-Undang di konsideran Undang-Undang 11 tahun 2006. Jadi pada konsideran Undang-Undang Pemerintahan Aceh atau Undang-Undang Nomor 11 tersebut, pemberian kekhususan pada pemerintahan Aceh ini dilatar belakangi oleh adanya penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Aceh yang belum dapat mewujudkan kesejahteraan, keadilan, serta pemajuan dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia yang sepenuhnya. Selain itu juga terdapat faktor lainnya, yaitu semenjak terjadinya bencana alam tsunami pada Desember 2004 di Aceh, konflik juga mulai meredam, sehingga itu merupakan suatu jalan dari peredaman konflik dan diberikannya otonomi khusus di Aceh. Untuk materi selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Rakyat. Terima kasih. Berikutnya adalah mengenai bentuk otonomi khusus Aceh dan dampaknya terhadap persatuan dan juga kesatuan NKRI. Mengenai sifat kekhususannya, itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021, yang mana itu akan lebih mudah untuk dipahami apabila kita mengaitkannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 itu menegaskan bahwa Aceh adalah daerah otonom yang bersifat istimewa, yang mana istilah keistimewaan itu adalah kewenangan khusus yang diberikan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Boleh di next slide. Berikutnya, yaitu dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, disebutkan bahwa pemberian otonomi seluas-luasnya di bidang politik kepada masyarakat Aceh dan mengelola pemerintahan daerah sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparan, akuntabel, profesional, efisien, dan efektif, yang dimaksudkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat di Aceh. Dalam menyelenggarakan otonomi yang seluas-luasnya, Aceh memiliki peran serta, baik dalam merumuskan, menetapkan, dan juga melaksanakan maupun dalam mengevaluasi kebijakan pemerintahan daerah. Istilah otonomi khusus ini tidak disebutkan dalam judul Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, akan tetapi terdapat beberapa ketentuan yang menyarankan bahwa Aceh itu mempunyai otonomi khusus. Kewenangan pemerintah Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terdapat beberapa kekhususan, antara lain yaitu yang pertama, pembagian daerah di Aceh itu dibagi ke dalam kabupaten atau kota, kecamatan, mukim, kelurahan, dan juga gampong. Lalu kedua, kewenangan berkaitan dengan persetujuan internasional yang berkaitan langsung dengan pemerintahan Aceh yang dibuat oleh pemerintah dilakukan dengan konsultasi dan juga pertimbangan BPRA. Lalu berikutnya yaitu kewenangan dalam hal kerjasama internasional, pemerintah Aceh dapat mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri, kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah. Selanjutnya, kewenangan dalam pembentukan undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan langsung dengan pemerintah Aceh. Selanjutnya, berkaitan dengan Gubernur Aceh itu dipilih melalui pemilihan umum yang diajukan oleh partai politik nasional, partai politik lokal, serta calon perseorangan. Boleh di next slide. Lalu yang keenam, yaitu terdapat kekhususan Aceh itu juga berkaitan dengan adanya partai politik lokal yang secara tegas telah diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang kemudian itu telah dikeluarkan peraturan pemerintahnya Nomor 20 Tahun 2007 tentang partai politik lokal di Aceh. Lalu berikutnya yaitu adanya Mahkamah Syariah yang merupakan salah satu kekhususan di Aceh yang mempunyai kewenangan tambahan, yaitu mengadili perkara pidana yang terkait dengan pelaksanaan syariat Islam. Lalu yang selanjutnya berkaitan dengan syariat Islam, penerapan syariat Islam di Aceh itu telah diberlakukan secara khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang secara yuridis syariat Islam tersebut menjadi hukum positif bagi masyarakat Aceh, karena syariat Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara kafah.
Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh itu meliputi akidah, syariah, dan juga akhlak. Lalu yang terakhir yaitu lebih lanjut di Aceh dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tidak dikenal lagi kelurahan. Hal ini diatur dalam pasal 267 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lalu dampaknya terhadap NKRI itu dapat kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengatur dengan tegas bahwa pemerintahan Aceh itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tatanan otonomi seluas-luasnya yang ditetapkan di Aceh berdasarkan undang-undang ini merupakan subsistem dalam sistem pemerintahan secara nasional. Dengan demikian, walaupun otonomi itu seluas-luasnya pada dasarnya itu bukanlah sekedar hak, tetapi lebih dari itu yaitu merupakan kewajiban konstitusional untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di Aceh. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas pemaparan materinya. Kemudian selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan dari materi ini. Jadi dengan banyaknya daerah dan keberagaman di Indonesia ini membuat setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda serta kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda satu sama lain. Maka dari itu pemerintahan pusat pun menggunakan otonomi daerah untuk menyelesaikan permasalahan dan memenuhi kebutuhan setiap daerah. Melalui otonomi luas ini, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Khususnya seperti pemberian otonomi khusus Aceh ini timbul dari pertimbangan atas penyelesaian konflik serta gerakan separatisme yang terjadi, yaitu gerakan Aceh Merdeka. Kemudian konflik ini akhirnya berhasil diredam dengan diberikannya kewenangan bagi pemerintah Aceh untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangga Aceh sendiri, dan dengan kekhususan melalui status otonomi khusus dari Undang-Undang Pemerintah Aceh ini, Aceh berwenang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan kekhususan yang dilaksanakan melalui konsep desentralisasi asimetris pada kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberian status otonomi khusus di Aceh ini didasarkan pada keadaan masyarakat setempat yang merupakan pemeluk agama Islam dan menginginkan adanya penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam. Selain itu, meredamnya konflik bersenjata di Aceh yang disebabkan bencana alam tsunami pada Desember 2004 juga menjadi salah satu faktor timbulnya perdamaian yang berujung pada pemberian status otonomi khusus dengan berbagai ketentuan yang secara sah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Baik, sekian presentasi oleh kelompok kami mengenai otonomi khusus Aceh ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih banyak atas waktunya kepada rekan-rekan semua atas kerjasamanya dalam pemenuhan tugas hukum Pemda ini. Terima kasih juga kepada dosen kami, Pak Mei, yang telah meluangkan waktunya untuk melihat presentasi kami dan pemberian tugasnya yang berguna bagi pengetahuan kami semua. Kami pamit undur diri selaku kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil kami hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.